kenaikan harga pangan. Beberapa bulan terakhir, Indonesia sedang mengalami kelonjakan harga pada beberapa harga bahan pangan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat kecillah yang paling merasakan dampaknya, karena belanja harian yang semakin berat namun dengan pendapatan yang tetap. Ibnu Khaldun atau yang kita kenal dengan Bapak Ekonom atau Sosiologis yang telah hidup pada abad-abad sebelumnya. Wawasan teori Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah perekonomian masih dapat disejajarkan dengan pemikiran tokoh ekonom modern walaupun telah dikemukakan hampir 6 abad lalu. Dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah, beliau telah menyatakan bahwa harga ialah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Selain itu, Ibnu Khaldun juga membahas tentang teori distribusi, siklus peradaban, mekanisme pasar, peran negara dan pajak, organisasi internasional, serta etika dan moral yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Bukti dari karyanya dapat kita rasakan seperti pendapatan negara yang justru menurun apabila pajak dinaikkan terlalu tinggi. Karena pajak yang terlalu rendah akan menyebabkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Namun jika pajak terlalu tinggi, maka tekanan fiskal akan semakin kuat yang menjadikan laba bagi produsen dan pedagang akan menurun sehingga hilanglah insentif untuk bekerja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi 3 kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dengan masing-masing memiliki tingkat optimumnya. Ia juga menegaskan bahwa kekayaan sejati berasal dari kerja produktif manusia, bukan hanya sekadar uang dan emas. Karena faktor utama dari produksi ialah tenaga kerja, dan satu-satunya hambatan dalam pembangunan ialah kekurangan tenaga kerja yang terampil. Karena kekayaan suatu bangsa tidak dinilai dari uang yang dimiliki oleh bangsa tersebut, namun dari produksi, barang dan jasa, serta neraca yang sehat yang dihasilkan oleh negara tersebut. Seperti masalah yang kita ketahui pada saat ini ialah terjadinya hambatan pada distribusi internasional yang diakibatkan oleh konflik pada Timur Tengah. Ini menyebabkan seperti barang ataupun bahan pokok mengalami kelonjakan pada harga. Kita dapat menarik problem solving dari pemikiran Ibnu Khaldun yang mengkritik tentang monopoli serta penimbunan yang dapat memperburuk krisis serta merugikan rakyat. Karena baginya produksi tinggi saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan distribusi yang adil. Kita juga dapat mengambil kesimpulan dari solusi-solusi yang telah disediakan oleh Islam seperti zakat pertanian yang dapat membantu redistribusi hasil panen agar masyarakat miskin bisa tetap mengakses pangan. Lalu ada koperasi syariah yang dapat menjaga rantai pasok lokal sehingga petani tidak bergantung pada pasar global. Lalu ada juga larangan penimbunan atau etikat untuk mencegah spekulasi harga ketika distribusi terganggu. Dengan prinsip keadilan distribusi, Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar global, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dari sini kita dapat belajar jika produksi dapat diiringi dengan distribusi yang adil, maka masyarakat akan benar-benar sejahtera walaupun di tengah krisis dunia. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata ataupun penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.